Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, brigade yang pertama kita akan membahas tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Pada bab ini nanti ada terbahas dalam Quran surat An-Anfal ayat 72, itu yang tentang kontrol diri. Adapun analisis isi kandungan Quran surat Al-Anfal ayat 72 itu berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu tentang orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, seperti sedang berhijrah, berjihad dengan jiwa dan raganya di jalan Allah. Kemudian yang kedua itu ada orang-orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah. Orang-orang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Kemudian yang C itu di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah. Apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang mukmin di Madinah, maka orang mukmin di Madinah itu wajib memberikan pertolongan, karena sesama orang yang beriman itu adalah semuanya saudara. Kemudian yang kedua ada Quran surat Al-Hujurat ayat 29. Adapun isi kandungannya itu yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan kemudian tidur lalu mendengkur. Ketika pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Sebagian orang mengatakan, apakah hamba saya yang hitam ini berani ada di atas Ka'bah? Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnudzon atau prasangka baik. Sikap husnudzon dan suudzon dapat muncul dalam perilaku manusia, itu kebanyakan berkaitan dengan nikmat Allah. Bagaimana caranya kita untuk bisa menumbuh kembangkan sikap husnudzon? Umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap berikut, diantaranya yaitu yang pertama, menyadari bahwa semua kenikmatan itu datangnya dari Allah. Apa yang kita punya, apa yang kita nikmati, semuanya dari Allah. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa Allah itu akan memberikan kenikmatan sesuai dengan apa jerih payah yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada kita sendiri. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, pada saat seorang bekerja dengan sungguh-sungguh, itu adalah Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita. Kemudian memahami manfaat husnudzon dan bahaya suudzon dalam kehidupan kita sehari-hari. Memperdalam belajar ilmu agama Islam itu sangat penting sekali. Kemudian mengembangkan sikap ihsan, artinya menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Kemudian berteman dengan orang yang suka husnudzon dan menjauhi teman yang suka suudzon. Kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan perilaku yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada satu lagi Quran surat Al-Hujurat ayat 10, asbabun nuzulnya, yaitu ketika Nabi Muhammad naik ke keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay. Dia adalah seorang yang munafik. Beliau berkata, Abdullah bin Ubay, enyahlah engkau dariku, demi Allah aku terganggu dengan keledaimu ini. Seorang Ansor berkata, demi Allah keledainya lebih harum baunya daripada engkau, Amarwah, anak buah Abdullah bin Ubay, kepadanya, sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian. Maka turunlah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu kandungannya adalah ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah kedua pengikut kaum ini dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian Quran Al-Hujurat ayat 10 memerintahkan agar menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Ada dua orang Ansor yang sedang tawar-menawar dalam memperoleh haknya, sehingga terjadilah
pertengkaran hingga pertumpahan darah. Sebagai makhluk sosial baik beragama Islam maupun non-Islam, umat Islam selalu senantiasa berbuat baik, sedangkan dengan umat sesama muslim terikat dengan keimanan yang sama. Umat Islam harus bersaudara. Bagaimana cara kita bersaudara bagi orang-orang beriman sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10? Yang pertama yaitu setiap orang yang beriman adalah saudara. Jadi semua orang yang beriman adalah saudara kita, sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan seperti suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-haknya secara adil. Kemudian bentuk menunaikan hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah saling ikut dalam merasakan dalam kesenangan dan saling membantu dalam kesedihan. Kemudian saling mendukung, membela, dan melindungi dalam urusan kemanusiaan. Kemudian terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Apa yang kalian ketahui tentang kontrol diri? Baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol dirinya dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri dan hatinya, maka akan buruk pula seluruh perilakunya. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti, ingat sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian husnudzon atau prasangka baik. Husnudzon itu adalah prasangka baik. Kemudian lawannya itu adalah suudzon. Suudzon itu adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat suudzon itu adalah haram, maka harus dihindari. Kemudian husnudzon itu adalah perasaan baik terhadap orang lain. Mungkin kita sering mengatakan husnudzon itu sama saja dengan positive thinking. Jadi kita selalu berpikir yang baik. Sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah, maka akan bersamanya. Adapun sebuah hadis yang artinya, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka dia mendapat apa yang ia sangka. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka dia akan mendapat apa yang ia sangka kepadaku. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Kemudian yang selanjutnya itu tentang persaudaraan, ukhuwah, ya. Biasa ukhuwah itu adalah persaudaraan atau dikenal dengan persaudaraan, artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak didasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang, keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku berdasarkan sabda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Manfaat dari perilaku kontrol diri, yang pertama itu kita bisa terhindar dari perbuatan dosa. Kedua, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian terhindar dari sifat egois, terhindar dari sifat sombong, dan terhindar dari dan bisa menyehatkan rohani. Itu yang dari manfaat dari perilaku kontrol diri. Kemudian manfaat perilaku prasangka baik, yang pertama kita terhindar dari sikap iri, dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Kemudian hati menjadi lebih tenang, selalu berpikir positif, mudah bersaudara dengan orang lain. Yang terakhir ini adalah manfaat dari perilaku persaudaraan. Kita dapat memperbanyak teman dan saudara
dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi, dan dapat mempererat jaringan kekeluargaan dan persaudaraan sesama manusia. Rin, Rin, Rin. Aku iki sing apa resum sefono kaene nang endi? Sing nang isor kene iki sing. Iki kan aku wis rampung. Kan jane metu ning kene sing resum apa meh sefono kae sirin. Gula nurut cerita. Lah aku mau wis seter aku karo bagus ki engko lho. Iya aplikasinya apa sih?